Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Perkenalkan, nama saya Aristalia Febrianti, biasa dipanggil Talia. Muhammad Syahrul Ramadan, biasa dipanggil Syahrul. Kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang kontribusi PPKN dalam sistem pertahanan negara. Pada video kali ini kita akan membahas 4 topik utama. Yang pertama yaitu tentang pertahanan negara. Di sana kita akan dijelaskan apa saja sih definisinya. Yang kedua yaitu implementasi. Di sana ada Trigatra dan Pancagatra. Apa itu Trigatra dan Pancagatra? Nah, yang ketiga ada peran perguruan tinggi. Jadi di sana akan dijelaskan pula penerapan PPKN. Apa ya peran perguruan tinggi dan peran PPKN? Apakah ada kaitannya? Ataukah ada yang mengikatnya? Nanti kita akan bahas bersama. Dan yang keempat yaitu peran PPKN. Peran PPKN terhadap apa? Nah, tentu kita akan menjelaskan nanti. So, check this out. Oke, adik-adik langsung saja ya kita kepada materi yang pertama, yaitu tentang definisi sistem pertahanan negara menurut para ahli dan juga secara umum. Nah, namun adik-adik itu tidak perlu bingung untuk menghafalkan dan juga memahami, karena kami sudah menyiapkan beberapa kata kunci dengan warna yang berbeda untuk membantu adik-adik dalam menghafalkan dan juga memahamkan. Nah, adik-adik langsung saja ya ke contoh yang pertama, yaitu definisi sistem pertahanan negara menurut Wikipedia. Yaitu sistem pertahanan negara menurut Wikipedia adalah upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam demi menjaga keutuhan bangsa atau keutuhan negara. Namun menurut Sumarno, definisi sistem pertahanan negara yaitu suatu kondisi bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Jadi antara aspek satu dengan aspek yang lainnya itu saling menyatu menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, menurut Harjo Mataram, definisi sistem pertahanan negara yaitu daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan bangsa atau membahayakan keutuhan bangsa itu sendiri. Nah, sekarang pendapat yang terakhir yaitu definisi sistem pertahanan negara menurut Suradinata. Wow, ini lebih banyak ya daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Menurut Suradinata, sistem pertahanan negara yaitu suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bisa membahayakan terhadap integrasi nasional untuk menjaga tujuan nasional. Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa sistem pertahanan negara ialah segala usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk mempertahankan keutuhan suatu negara dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan demi menjaga keutuhan bangsa baik dengan cara militer maupun non-militer. Mudah bukan? Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas ialah implementasi sistem pertahanan negara terhadap aspek Trigatra atau kehidupan alamiah dan juga aspek Pancagatra yaitu kehidupan sosial. Yang pertama kita bahas hari ini yaitu aspek Trigatra. Aspek Trigatra meliputi geografis. Ada yang tahu nggak letak geografis Indonesia itu bagaimana adik-adik? Oke, saya jelaskan ya sekarang. Letak geografis Indonesia yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, dan juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Posisi Indonesia di antara dua benua dan juga dua samudra mengakibatkan Indonesia harus terbuka kepada negara lain, sehingga Indonesia harus mengembangkan konsep yaitu yang dinamakan geopolitik dan juga geostrategik, yang artinya wawasan Nusantara dan juga ketahanan nasional. Dan juga
Berdasarkan Badan Klimatologi, Indonesia mengalami iklim yang tropis, yaitu pada bulan Mei hingga September. Indonesia mengalami musim kemarau karena pengaruh angin muson timur, dan juga pada bulan Oktober hingga April Indonesia mengalami musim hujan karena pengaruh angin muson barat. Tapi pada zaman sekarang atau pada saat ini keadaan iklim Indonesia berubah-ubah. Tidak harus dalam waktu tertentu sesuai Badan Klimatologi, tapi itu tergantung keadaan alam saat ini. Begitu adik-adik. Aspek Trikatra yang kedua adalah kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut jenisnya, yang kedua menurut sifatnya. Menurut jenisnya, kekayaan alam Indonesia seperti hewan, tumbuhan, air, udara, dan lain-lain. Menurut sifatnya, kekayaan alam Indonesia dibagi juga menjadi dua, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbarui atau tidak akan pernah habis, seperti hewan, tumbuhan, air, dan udara, dan juga yang tidak dapat diperbarui atau akan habis dalam jangka waktu tertentu, seperti minyak bumi, emas, perak, terus nikel, batu bara, dan lain-lain, atau bahan tambang seperti bahan tambang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam di Indonesia itu berguna untuk pengembangan teknologi di masa depan dan juga sebagai modal atau investasi masa depan, modal utama pembangunan Indonesia yang berguna untuk anak cucu kita di masa depan. Aspek Trikatra yang ketiga yaitu kependudukan. Kependudukan meliputi komposisi penduduk, persebaran penduduk, dan juga kualitas penduduk. Komposisi penduduk terdiri dari perbedaan suku, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan juga tingkat kependidikan. Yang kedua yaitu persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan perkampungan yang kumuh, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan juga masalah-masalah baru yang lainnya. Yang ketiga yaitu kualitas penduduk. Kualitas penduduk dilihat dari kecerdasan dan juga kesehatan, serta gizinya, serta etos kerjanya, pendapat per kapitanya, dan juga angka kelahiran yang tinggi merupakan faktor ketahanan nasional. Oke, selanjutnya adalah implementasi sistem pertahanan negara terhadap aspek Pancagatra atau kehidupan sosial. Yang pertama yaitu aspek ideologi. Ideologi di sini yang dimaksud ialah suatu paham yang dianut suatu bangsa untuk kepentingan bersama atau cita-cita bersama. Contohnya seperti di Indonesia menganut paham atau menganut ideologi Pancasila. Karena setiap sila-sila dalam Pancasila mengandung atau mencerminkan kepribadian bangsa tersebut atau kepribadian bangsa yang diharapkan. Implementasi sistem pertahanan negara di bidang ideologi seperti yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan agar ideologi kita tidak mudah terancam, terutama di era globalisasi ini. Yang kedua yaitu dengan cara menangkal dan merespon tantangan disintegrasi ideologi seperti konflik SARA yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Aspek Pancagatra yang kedua yaitu aspek politik. Ketahanan nasional pada reformasi ini untuk menciptakan politik yang bersih dari korup, terbuka, transparan, dan juga meningkatkan partisipasi rakyat yang luas. Maka dari itu, implementasinya di bidang politik yaitu dengan cara demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi di Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Itulah yang dinamakan demokrasi Pancasila sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. Aspek Pancagatra yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Ekonomi di Indonesia berlandaskan demokrasi Pancasila yang diharapkan mampu bersaing tinggi untuk menyejahterakan rakyat. Implementasinya di bidang ekonomi yaitu dengan pembinaan sumber daya manusia dan juga pengelolaan sumber daya alam yang baik, dan juga penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan juga penciptaan birokrasi yang efisien, terbuka, akuntabel, dan juga ramah.
Aspek Pancagatara yang keempat yaitu aspek sosial budaya atau sosbud. Kehidupan sosial budaya di Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Implementasinya yaitu dengan cara menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia baik itu positif maupun negatif. Yang kedua yaitu merespon perkembangan ITEB dalam kehidupan sosial budaya. Yang ketiga yaitu dengan integrasi nasional yaitu bersatu di atas perbedaan-perbedaan yaitu suku, ras maupun agama. Aspek Pancagatara yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu aspek pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Aspek ini hampir sama pengertiannya dengan sistem pertahanan negara, yaitu kondisi suatu bangsa atau daya tangkal suatu bangsa yang dijiwai rasa bela negara dan juga rasa cinta tanah air. Itulah yang dinamakan patriotisme. Rasa patriotisme yaitu cinta tanah air dan juga bela negara. Implementasi sistem pertahanan negara dalam aspek pertahanan dan keamanan atau HANKAM adalah yang pertama yaitu integrasi kekuatan sesuai profesinya. Sebagai contoh yaitu apabila kita masyarakat, kita melakukan siskambling, ronda malam, kerja bakti, gotong royong. Apabila kita sebagai pelajar atau mahasiswa, kita harus belajar PPKN atau pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan dengan sungguh-sungguh dan juga mengimplementasikan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga jika kita TNI, Polri, PNS maupun guru, kita melakukan sesuai profesi atau sesuai tugasnya masing-masing. Demikianlah implementasi sistem pertahanan negara terhadap aspek Trigatara atau kehidupan alamiah dan juga Pancagatara yaitu kehidupan sosial. Mudah bukan adik-adik? Selanjutnya kita akan membahas relasi UPKN dan perguruan tinggi, atau seringkali disebut juga dengan peran perguruan tinggi dalam menerapkan PPKN. Sandarannya pada pasal ketiga Keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 terkait rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, yang mana pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Di sana dikatakan bahwasanya mahasiswa diharapkan mampu menjadi seseorang yang unggul dan mampu menjadi seorang yang memiliki sikap patriotisme dan bela negara. Oleh sebab itu, pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga dijelaskan kembali terkait dengan mata kuliah wajib yang ada di pendidikan tinggi seperti agama, bahasa Indonesia dan juga PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana dalam PPKN sendiri memuat materi terkait hukum dan politik yang ada, dan nantinya mahasiswa diharapkan juga menjadi orang-orang yang mampu berpikir kritis, peka terhadap masalah baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri, seperti itu. Lalu tujuan utama dari PPKN di perguruan tinggi diantaranya guna mempererat Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara. Selanjutnya ada juga manfaat yang lain atau tujuan yang lain, yaitu agar mahasiswa nantinya memiliki karakter manusia yang Pancasilais dalam bersikap dan juga berperilaku. Nah, saat ini sangat banyak sekali ya bahwasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual akan tetapi dalam sikap dan moralnya kurang sekali ya dalam menerapkan Pancasila, seperti itu. Juga tujuan atau manfaat dari penerapan PPKN di dalam perguruan tinggi ini adalah menghayati nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila, yang mana nilai-nilai dasar ini sudah ada pada sila ke-1 sampai sila ke-5, seperti itu. Nah, selain itu perguruan tinggi itu kan arti yang dalam arti kata yang lain, perguruan tinggi merupakan universitas. Nah, universitas itu kan merupakan tempat pertemuan utama dari berbagai kelompok, yang mana kelompok-kelompok tersebut merupakan simbol dari sebuah kenyataan yang ada saat ini yang ada di dalam dunia kemasyarakatan. Oleh sebab itu PPKN sendiri memiliki 3 fungsi utamanya, yaitu sebagai tempat pengajaran pendidikan, sebagai tempat penelitian, dan juga tempat pengabdian masyarakat. Nah, oleh sebab itu di universitas atau di perguruan tinggi
Tujuannya adanya PPKN ini adalah guna untuk membentuk kader-kader bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang mana orang-orang yang cerdas dan juga bermoral, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kontribusi PPKN dalam pertahanan negara. Yang pertama yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dikatakan bahwasanya PPKN harus dapat membina perasaan nasionalisme dan patriotisme. Nah, di sini jelas sekali ya bahwasannya PPKN itu memang diharapkan dapat membina perasaan nasionalisme dan patriotisme bagi setiap individu. Nah, bahkan saja ya mulai hari ini, bukan tidak hari ini saja sebetulnya, sudah sejak lama bahkan PPKN sendiri itu sudah diterapkan lewat pendidikan moral Pancasila ya, waktu itu di zaman Orde Baru, mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga ke perguruan tinggi. Hingga hari ini PPKN merupakan pelajaran yang sangat wajib untuk diikuti oleh setiap individu, terutama para pelajar atau mahasiswa. Seperti itu. Nah, saat ini kan banyak sekali ya remaja-remaja, bahkan anak-anak yang usianya masih sangat-sangat muda, sangat suka sekali dengan budaya-budaya barat. Ini yang cukup mengagetkan dan juga mengherankan, bahwasanya harusnya mereka sebagai kawula muda, sebagai penerus bangsa, harus bisa mencintai bangsanya sendiri, bukan mencintai budaya-budaya dari luar negeri. Sungguh ngeri sekali kalau kita melihat fenomena hari ini. Apa iya mereka saat ini tidak cinta tanah air karena harga tanah dan air sudah sangat tinggi? Yang jelas hanya mereka yang tahu alasan pasti kenapa mereka menyukai budaya-budaya luar negeri. Akan tetapi, PPKN akan selalu hadir dan akan membina terus semangat patriotisme dan juga nasionalisme bagi setiap insan individu Indonesia. Yang kedua, kontribusi PPKN dalam pertahanan negara yaitu patuh akan hukum. Di sini dijelaskan bahwasanya PPKN diharapkan dapat membina perasaan taat hukum. Nah, bahwasanya kita bisa melihat ya hari ini banyak orang-orang yang sangat tidak taat kepada hukum. Ada yang mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk dilanggar, padahal ya salah. Yang betul kan hukum itu dibuat untuk menata kehidupan masyarakat supaya hidupnya teratur, enak, nyaman, seperti itu ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kontribusi PPKN dalam pertahanan negara ada sikap dan perilaku. Di sini dijelaskan bahwasanya PPKN diharapkan menjadikan manusia Indonesia manusia yang cerdas dan juga berakhlak. Kita bisa tahu sendiri ya, bagi orang-orang yang saat ini duduk di kursi parlemen, ada di kursi-kursi jabatan pemerintahan, titelnya, gelarnya bahkan lebih dari satu. Luar biasa bukan? Itu merupakan suatu effort atau suatu usaha untuk mencapai gelar tersebut. Akan tetapi gelar-gelar tersebut malah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Sungguh ironi di atas ironi. Apa yang akan terjadi jika masyarakat Indonesia hanya cerdas tetapi tidak bermoral? Kita bisa melihat sendiri hari ini. Banyak sekali koruptor-koruptor, maling-maling uang rakyat ya, yang berkeliaran di sana sini, bahkan ada yang tidak tertangkap hingga hari ini. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Indonesia alangkah baiknya jika kita menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan juga berakhlak. Tentu di sini peran PPKN sangat-sangat penting sekali. Dan yang terakhir adalah kontribusi PPKN dalam pertahanan negara, yaitu sebagai penangkal ideologi asing. Bahwasanya PPKN diharapkan untuk menangkal berbagai tantangan asing. Bahwasanya tantangan asing saat ini sangat banyak sekali ya, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, ideologi-ideologi tersebut kan ada banyak, ada Marxisme, lalu ada komunisme, dan juga yang lain-lain. Hal tersebut pasti akan berbahaya jika ideologi tersebut diterapkan di dalam Indonesia. Bahwasanya ideologi kita adalah ideologi Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.